Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 kalau tidak salah, yang bahwasanya kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Kan begitu. Nah, Alkitab juga membenarkan hal itu, yaitu di dalam Yeremia 88 itu. Yaitu bahwa si pena palsulah yang telah membuatnya menjadi berita bohong. Jadi terus Al-Quran disampaikan oleh Al-Quran ditulis oleh siapa, Abu Hanifah? Malaikat yang tulis. Ini bukan masalah siapa yang menulis. Tidak, jangan. Ketika Anda mengatakan bahwa Alkitab ditulis oleh tangan manusia, pertanyaan saya, apakah Al-Quranul Karim, kitab yang Anda imani sebagai kitab penyempurna, ditulis oleh tangan malaikat atau tangan Allah? Iya, jawabannya Bang Effendi ada di dalam Yeremia pasal 88. Si pena palsu. Kamu jangan pakai Alkitab. Kamu nggak malu pakai Alkitab. Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apanya yang malu? Apanya yang malu? Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apakah Al-Quran yang kamu imani tidak bisa memberikan jawaban? Kamu ini sama semua dengan teman-temanmu. Bukan kalian itu sama semua loh. Larinya ke Alkitab. Nggak punya malu kalian. Nggak punya otak kalian ini. Ya, otak kalian nggak ada. Saya harus katakan jujur, harus katakan keras. Saya bukan menghujat, saya harus keras. Ya, kalian tidak punya otak, kalian tidak punya akal. Saya bukan marah. Kenapa? Semua pertanyaan yang kita ajukan larinya ke Alkitab. Kan nggak punya otak itu namanya. Apakah Al-Quranmu tidak bisa memberikan jawaban? Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo, jika saudara percaya, coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube, dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media. Dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya. Serta jangan lupa klik tulisan warna merah, bertulisan subscribe YouTube channel. Gereja YouTube, hari ini saya mau membagikan kesaksian, maka dari itu, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Pertama begini, saya ingin kasih tahu dulu Abu Hanifah ya. Ya. Akun saya ini Abu Hanifah, yang pertama sekali saya buat tetangga saya, itu namanya. Apa tujuan saya buat akun tetangga saya? Agar saya tidak dikenal orang Aceh. Agar orang-orang tidak tahu kalau saya ini orang Aceh. Ya, itu satu. Kalau Abu Hanifah tidak percaya, tanyakan sama Bang Nabirong atau tanyakan sama teman-teman saya yang ada di bawah. Nah, Bang Nabirong adalah orang yang pertama sekali mendampingi, menemani di saat saya buka live pertama sekali. Nama akun saya tetangga saya. Ketika saya buat akun tetangga saya, saudara-saudara dari Aceh muncul di bawah. Apa typingan saudara dari Aceh? Wih, anjing, babi, kau ini bukan orang Aceh ya, katanya. Saya tidak bilang orang Aceh. Langsung dibilang, anjing, babi, anak haram jadah, anak ini, anak itu, semua anak disebutkan. Saya tidak bilang saya orang Aceh. Kau bukan Aceh, kau bukan Aceh, kau bukan Aceh, kau hanya tumpang lahir di Aceh. Saya berpikir, ini jangan-jangan mereka meminta saya untuk buat nama Aceh. Nah, akhirnya 2 minggu kemudian, saya ubahlah nama saya. Dari tetangga saya ubah ke Pendi Aceh. Ketika saya buat akun saya Pendi Aceh, dicaci maki juga saya. Tambah dimarahin, dihina.
Nah, naiklah beberapa orang. Salah satunya adalah seorang akademis dari Birun, orang Kurungmane. Beliau meminta dengan penuh belas kasihan, dengan rendah hati, dengan tulus, ya, dengan baik-baik, meminta kepada saya. Apa yang beliau minta? Dek, tolong dek, gantilah namamu. Buang Aceh itu, dek, katanya. Nah, apakah saya langsung buang? Tidak. Tapi karena beliau ngomong baik-baik, bicara baik-baik, akhirnya saya gantilah Aceh. Pendi Sumatera. Oke ya Bu? Ketika saya ganti Pendi Sumatera, datang lagi orang Aceh. Saya tambah dicaci maki. Tambah marah mereka. Bahkan ada yang mengatakan, tuh lihat tuh, si Pendi Aceh sudah ketahuan kedoknya. Sudah kebongkar identitasnya. Dia ternyata memang tumpang lahir di Aceh. Dia bukan Aceh, tapi dia adalah orang Sumatera. Buktinya, sudah diganti nama Pendi Aceh ke Pendi Sumatera. Nah, ini banyak sekali orang Aceh bilang bohong-bohong. Bohong. Anu bangai, kurang aja. Long jelas itu mana? Tapi udah long pegah jujur, pegah bohong. Ya, tanya Bang Nabirong. Tanya teman-teman saya di Aceh. Nah, itu Abu. Lalu gara-gara itu saya buat kembali nama saya Pendi Aceh. Ah, sekarang banyak orang Aceh bilang ganti lagi. Oh, apa urusanmu suruh ganti? Oh, begitu latar belakang nama itu. Iya. Tahu soalnya. Oh, gitu. Jadi bukan serta merta saya Abu Hanifah tumpang nama di Aceh. Ya. Bukan bagi saya nggak bagus juga ya. Saya nggak suka juga pakai Aceh. Tapi karena harus saya pakai, ya saya akan pakai. Tapi nggak apa-apa juga sih, karena gini kan, mengingat karena nama Aceh itu kan, orang Aceh itu istilahnya Islamnya kuat di sana. Kalau Islamnya kuat, tidak ada yang caci maki di bawah. Kalau Islamnya kuat, cariannya Islam. Janganlah bawa-bawa agama. Orang Medan Abu, semua tahu kok bagaimana kelakuan oknum-oknum yang katanya kuat Islamnya. Udahlah, nggak usah lah bawa-bawa agama. Dengar dulu Bang, aku kan belum habis. Abang belum paham kemana arah omongan saya, jangan dipotong dulu Bang. Gitu, saya potong, kalau bohong saya potong. Enggak, ini bukan masalah bohong, dengarkan dulu biar abang tidak gagal paham begitu ya. Jadi begini, Abang Effendi, orang Aceh itu terkenal dengan syariat Islamnya, ya kan? Ketika ada orang Islam, ada orang Aceh yang masuk Kristen, agar menjadi pelajaran buat orang Islam, bahwa agar mereka belajar sungguh-sungguh agamanya, agar mereka tidak disesatkan. Nah, seperti abang gitu kan, menjadi sebuah tidak ada yang sesatkan saya bro, Abu ya, ya menurut, tidak ada yang sesatkan saya. Abang nggak sesat. Ketika saya membaca Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ saya menemukan kebenaran. Karena selama ini tengku-tengku di Aceh, para ustadz pemuka agama melarang untuk membaca Injil. Jangan baca Injil. Injil sudah diubah-ubah. Jangan baca Alkitab. Alkitab itu palsu. Nah, timbul pikiran saya, sebenarnya siapa sih yang melarang kita membaca Alkitab? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita membaca Alkitab? Atau ada oknum yang melarang kita membaca Alkitab? Coba Abu Hanifah jawab. Siapa yang melarang kita membaca Alkitab? Sebetulnya nggak ada yang melarang, dan Alkitab pun sudah jujur. Iya, nggak ada, karena gini, Alkitab pun kan sudah jujur. Al-Quran dengan Alkitab itu selaras. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 kalau tidak salah, yang bahwasanya kecelakaan yang besar lah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Kan begitu. Nah, Alkitab juga membenarkan hal itu, yaitu di dalam Yeremia 88 itu, yaitu bahwa si pena palsulah yang telah membuatnya menjadi berita bohong. Jadi terus Al-Quran ditulis oleh siapa, Abu Hanifah? Malaikat yang tulis. Ini bukan masalah siapa yang menulis. Tidak, jangan. Ketika Anda mengatakan bahwa Alkitab ditulis oleh tangan manusia, pertanyaan saya, apakah Al-Quranul Karim, kitab yang Anda imani, kitab penyempurna, ditulis oleh tangan malaikat atau tangan Allah? Iya, jawabannya Bang Effendi ada di dalam Yeremia pasal 88. Si pena palsu. Kamu jangan pakai Alkitab. Kamu nggak malu pakai Alkitab. Palsu. Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apanya yang malu?
Ya? Apanya yang malu? Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apakah Al-Quran yang kamu imani tidak bisa memberikan jawaban? Kamu ini sama Bukan semua tidak dengan bisa teman-temanmu. dijawab. Bukan Kalian tidak bisa itu sama dijawab, semua loh. tapi Alkitab Larinya ke Alkitab, sudah larinya ke menerangkan. Alkitab. Nggak punya Ya kan? malu kalian. Nggak punya otak kalian ini. Ya, otak kalian nggak ada. Saya harus Jangan katakan kasar, jujur, Bro. harus katakan Jangan keras. menghujat. Saya bukan menghujat, saya harus keras. Nah, Ya, kalian makanya- tidak punya otak, kalian tidak punya akal. Saya bukan marah. Kenapa? Semua pertanyaan yang kita ajukan larinya ke Alkitab. Kan nggak punya otak itu namanya. Apakah Al-Quranmu tidak bisa memberikan jawaban? Ketika ada orang yang typing kasar, abang marah. Tapi ketika abang Saya kasar-kasar, saya tidak gimana? marah. Saya tidak marah. Saya biarkan Jangan mereka begitu typing. dong. Tenang Saya hanya aja, berkata Bang. kepada Anda, jangan pakai Alkitab untuk menjawab pertanyaan saya. Kami Terus orang Anda Kristen, tidak- setiap tidak pertanyaan mengimani kalian, Alkitab. dengar. Setiap pertanyaan kalian, kami tidak pernah memakai Al-Quran. Alkitab bagi kami cukup bagi jawaban. Setiap pertanyaan kalian, Itu- setiap tuduhan kalian. Iya. Kemana malu Gini. kalian? Apa kalian tidak punya malu? Gini masalahnya. Enggak. abangku. Apa kalian tidak punya malu? Aduh. Pertanyaan saya, Dengar dulu. Al-Quran itu ditulis oleh siapa? Tangan manusia yang tulis, atau tangan Allah, atau tangan malaikat? Kenapa kami tidak menjawab pakai Al-Quran? Karena kalian itu memang tidak percaya. Kalau kepada pakai takut, jangan pakai Alkitab. Kami kan? tidak perlu Al-Quran untuk Kalian sudah menjawab. tidak sebentar Abu Hanifah, jangan bilang takut, jangan framing kau. Kalau nggak takut ngapain diancam Oke, turun? sama Kalau saya, nggak sama mau saya, terjebak. sama saya. Apa yang mau punya dasar, mau punya kau otak, klaim? Apa nggak yang punya mau kau klaim? malu. Begini, Ya? kalau Gimana? kau punya sebentar. Kalau kitabmu memang punya kebenaran dan sempurna, silakan tunjukkan kebenaran dan kesempurnaan itu dari dalam kitabmu, bukan dari orang lain. Iya. Paham. Justru aku membela Alkitab. Justru aku membela Alkitab. Sebentar. Comot Kamu ayam tidak bela bisa Alkitab. membuktikan kalau kamu ganteng gara-gara menunjukkan orang lain jelek. Bukan karena orang lain jelek lalu kamu ganteng, nggak bisa. Kalau kau bilang aku ganteng, mana buktinya? Lihatlah itu artis itu ganteng kan? Nah itulah aku. Tidak bisa begitu. Kau harus buktikan nih tampang gua nih ganteng nggak? Nah, kau bilang kau ganteng tapi kau tunjuk muka orang. Nggak bisa kayak gitu. Tunjukkan mukamu kalau benar-benar mukamu ganteng. Silakan. Nggak punya Nggak malu. malu Ya, kau oke. nunjuk muka orang Nggak bilang kau malu ganteng. gitu loh. Ini. Sebentar. Abu, sebentar, Abu, Ya, sebentar, jangan Abu. dipotong. Saya Jangan sebentar Abu. dipotong. Kalian ini Abu sama semua para polemikus. Makanya saya bilang kalian tidak punya malu, ya, tidak punya otak. Apapun pertanyaan kita, lari ke Alkitab. Apapun pertanyaan kita, lari ke Alkitab. Di sisi lain kami Oke, tidak saya beriman jawab, kepada ya. Alkitab karena Alkitab sudah diubah-ubah. Alkitab sudah dipalsukan, Oke. Alkitab ditulis oleh tangan manusia. Pertanyaan saya, siapa yang menulis kitabmu? Oke, ya. Jangan pakai Alkitab, dipotong-potong, jawabnya. sediam. Siapa Oke, yang menulis ya, kitabmu? Makanya dengar dulu ketika orang ngomong, jangan ngamuk-ngamuk dulu, Bang. Itu pertanda orang Bukan panik ngamuk. gitu. Ya, kau Supaya jawab, kalian- Iya. Supaya kalian sadar. tenang, makanya Karena tenang. kalau tidak, Ya, kalian Bang selama Fendi, ini nggak biarin sadar. Bang Fendi, biarin Bang Fendi. Biarin saya tunggu Bisa, dia jawab. bisa tenang nggak? Saya Bisa tidak. tenang nggak? Kita tenang, tapi kalau kalian tidak sadar, kita ingin menyadarkan kalian. Saya Menyadarkan tunggu jawab. Gimana orang? Aduh, makanya Saya tunggu dulu. kamu jawab Ya. gimana apa tadi Oke. pertanyaan Bang Fendi jawab. Iya. Kenapa kami selalu mengutip Alkitab? Itu yang pertama. Enggak, bukan itu Yang pertanyaan harus saya. jawab. Kena- Bukan dengar itu. dulu. Iya. Siapa yang menulis nanti saya Al-Quran? jawab, Apakah makanya dengar tangan dulu. manusia atau Oke, tangan oke, Allah oke. atau tangan malaikat? Silakan. Apa di sini ya? Enggak, jangan jangan. bertakiah. Kita tenang-tenang Ya, Di saja. tempat saya tidak bisa bertakiah orang. Enggak, biarin aja Bang Fendi, biarin. Ini kita bukan pelototin. masalah. Kenapa kami itu ketika membahas atau berdiskusi dengan teman-teman yang dari Kristen selalu memakai Alkitab, karena memang itu kitab yang diimaninya. Sedangkan orang Kristen itu memakai kitab Al-Quran itu mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Oleh karena itu, dengar dulu, jangan istilahnya menghibur diri dulu ketika orang- Sebentar, ulangi dulu statementmu. Eh. Kalian menggunakan Alkitab karena memang itu yang kami pakai, gitu ya? Iya. Karena Oke, mereka beriman ke betul. Alkitab, Bang. Ya, Iya, sebentar Bang. Mak- Lalu Gini, kalau ya, kalian dengar dulu ya. coba.
Yang benar, Ya, yang benar. saya Statementnya, jelaskan sekali statementnya. lagi. Ya, statementnya Oke, pelan-pelan. Oke, ya pelan-pelan didengar ya, biar nggak gagal paham. Jangan potong-potong, nanti gagal paham lagi ya kan. Kenapa ketika kami berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang dari Kristen itu selalu menggunakan Alkitab? Karena Alkitab itu adalah kitab yang diimani oleh saudara kita, kan begitu. Nah, kenapa kita tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Untuk apa kita pakai ayat Al-Quran? Sedangkan di dalam Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 dijelaskan golongan kafir itu sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman di situ. Jadi buat kami percuma kami pakai Al-Quran jika mereka orang-orang kafir memang tidak mau beriman gitu. Iya. Nah, maka Udah oleh ya, karena udah, itu kami udah. Stop pakai dulu. kitabnya sendiri. Makanya bentar. Kenapa kami pakai kitabnya? Kenapa kami pakai kitabnya sendiri? Karena kitabnya sendiri pun tidak diimani oleh orang Kristen itu sendiri gitu. Siapa bilang buktinya? Inilah Orang Bapak Kristen Ibu tidak semuanya, mau kita beriman. tidak membiarkan Sudah, dia sudah. bertakiah. Sudah dulu. Diam dulu kau. Kita bahas satu-satu. Ya. Kenapa kalau kalian kami tanya tentang Quran lalu kalian menjawab dengan Alkitab? Kalian bilang karena itu yang kami imani. Tadi baru belakangan kau bilang kitabnya pun tidak diimani. Kau yang benar yang mananya? Ini masalahnya kan harus beda-bedakan, Bang. Kenapa Tidak, saya tidak sebentar, mau membahas sebentar. Al-Quran? Jawaban, makanya dengar dulu. Sebentar, Bang. enggak, Jangan dipotong-potong jangan dulu. lari, jangan lari. Sebentar, Siapa yang dengarkan lari? saya. Siapa yang lari? Dengarkan Abang gagal saya. paham tadi. Makanya saya mau jelaskan. Ya, siap. Dengarkan. Tadi kau bilang kalian menggunakan Alkitab karena kami mengimani Alkitab itu. Lalu terakhir kau bilang lagi Alkitab kalian pun tidak diimani. Sebenarnya yang benar yang mana? Aku ada rekamannya, jangan main-main kau. Bisa ulang nih. Kami imani atau tidak? Iya. Kalian hanya ngaku-ngaku beriman kepada Alkitab, tapi faktanya tidak. Dari mana Itu kau fakta. tahu kami Kalau hanya berbicara ngaku-ngaku? Sebentar, buktikan. Dari mana kami hanya ngaku-ngaku? Oke. Kau pikir Buktinya- kayak kalian kami beriman dengan Oke, Taurat oke, dan oke, Injil. Oke. Oh. Ya, dengar. Saya buktikan malam ini. Ketika Yesus memerintahkan dan Farisi, sudah diwaspadai ajaran Farisi? Coba dijawab dulu. Itu Sudah, buktinya kalian kalian lah tidak itu- mengimani perintah Yesus. Sabil, kau Mana Gini, buktinya? Sabil. Bentuknya kalian waspada Sebentar, ajaran Sabil. Farisi? Mana? Sebentar, Sabil, sebentar. Kau selalu hanya membawakan. Ketahuan juga nama kurvanya ya. Dari tadi kami Kau pikir kami nggak tahu dari tadi kau Dari siapa? tadi kami tahu. Ya, dari tadi Siapa kami yang tahu. punya amar? Rupanya tahu juga ya. Dari tadi kami tahu Abu Hanifah. Cuma di sini kalau Ya, ada pembohong, ada takia langsung ada alarmnya. Dikasih tahu sama kami. No, gitu ya. Ya, silakan dijawab. Apa bentuk kewaspadaan kalian terhadap ajaran Farisi? Itu perintah Yesus. Kau jangan lari dulu. Tidak Tadi ada, kau tidak ada. bilang. Berarti kalian tidak beriman. Diam Kamu aja tidak lah kau. beriman. Satu, Nah, kan? dua. sekarang kamu jangan ketawa. Coba tunjukkan Al-Quran Tunjukkan ditulis yang oleh dari siapa? awal. Iya, dari awal. Al-Quran Yang awal ditulis oleh dulu. siapa? Jangan lari kau. Goncang. Al-Quranmu ditulis oleh siapa? Satu. Ku blokir nih. Siapa yang Kan tulis Al-Quran? mulai tergoncang. Nabi Rom mulai tergoncang. Bukan Itu tergoncang, apa saya kau dari jelaskan? tadi Kamu kan tidak tidak mau beriman. menjawab. Kamu tidak Silakan beriman kamu dengan neraka. Al-Quran. Ke neraka kamu. Gimana? Turunkan. Ke neraka kamu. Bendus Ya. tadi ya. Itu dia Bapak Ibu. Kenapa kita marah? Karena mereka memang tidak punya malu dan tidak punya. Kenapa saya bilang tidak punya otak? Karena si Sabil memang otaknya didengkul, ya, nggak punya otak. Apapun pertanyaan kita, lari ke Alkitab. Nanti kita sudah jawab, lari ke Alkitab lagi. Nanti kita tanya lagi, lari ke Alkitab. Apakah mereka tidak punya malu ya? Setiap pertanyaan kita larinya ke Alkitab. Setiap pertanyaan kita larinya ke Alkitab. Katanya kitab penyempurna. Katanya kitab penyempurna, larinya ke Alkitab. Nah, hal yang sama kita tanyakan, siapa yang menulis Al-Quran dia? Apakah tangan Allah yang menulis? Atau tangan Nabi yang menulis? Atau tangan malaikat yang menulis? Sabil. Aduh. Kalian yang di bawah bilang saya terguncang. Saya tidak pernah terguncang. Saya selalu santai. Iya. Aduh, Tuhan tolong. Pertanyaannya tadi begini. Sabil bilang, kami
ketika dia ditanyakan tentang imannya, tentang Al-Quran, dia jawabnya pakai Alkitab. Kenapa? Karena kalian mengimani Alkitab. Dia ngoceh-ngoceh di belakang, dibilang Alkitab pun kalian tidak imani. Saya bingung, nih orang ngomong apa iki? Ngomong di depan mengimani, ngomong di belakang tidak. Aduh, ngomong. Aduh, salib. Jangan kalian jangan bertakiyah di sini. Kami tahu ciri-ciri orang bertakiyah, ciri-ciri orang berputar-putar ya. Kecelakaan besarlah bagi mereka yang menulis Alkitab dengan tangannya. Memang kitab dia siapa yang nulis? Bukan Abu Hanifah, salib namanya, salib Aceh namanya. Diganti namanya, Sabil Aceh jadi salib Aceh. Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat luar biasa. Buat saudara gereja YouTube, nggak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar, saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami sangat hormati dan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.